saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di penghujung tahun 2020. Tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan pergumulan bagi kita. Diawali dengan banjir yang melanda daerah di sekitar kita, dan kemudian diikuti dengan pandemi COVID-19 yang berdampak luas sampai saat ini. Meskipun penuh dengan pergumulan, kita tidak boleh kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Tetaplah nyatakan kidung sukacita bagi Tuhan yang penuh kasih setia. Kebaktian tutup tahun pada malam hari ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita. Kak, lu ngapa nyanyi sendiri? Halo Bel, aku tuh bersukacita karena bentar lagi masuk 2021. Itu tandanya Tuhan tetap mengasihi kita. Kamu bersukacita tidak? Gimana ya Kak? Tahun ini agak berbeda dari tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita bisa ke gereja bareng, bisa kumpul-kumpul bareng Natalan, tapi enggak sama tahun ini. Jadi sepi deh. Ya memang sih kita merayakan Natal dan Tahun Baru itu terbatas karena lagi keadaan pandemi. Ya tapi kita tidak boleh patah semangat dong. Tapi aku udah bosan Kak, jenuh. Apalagi kita sebentar lagi mau masuk tahun 2021. Kita nggak bakalan tahu kapan pandemi ini bakalan berakhir. Jadi tetap nggak semangat deh. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh putus asa, kita tetap berserah dalam Tuhan. Ya, walaupun keadaan ini lagi sulit, ya kita tetap berserah aja, tetap pasrah. Karena Tuhan pasti berserta kita. Oh, gitu ya Kak? Iya. Ya udah deh, aku mau lebih bersemangat lagi supaya keluargaku, teman-temanku yang lain juga bisa ikutan semangat. Karena aku percaya Tuhan akan selalu menuntun langkah kita semua. Nah gitu dong, kalau kayak gitu kita angkat satu lagi pujian berlimpah sukacita. Yuk! Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tetap bersukacita ya saudara-saudaraku. Tuhan mengasihi kita. Happy New Year! Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh.
yang terkasih, marilah kita berdoa untuk pengakuan dosa kita. Allah yang lembut hati, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami hingga tiba di penghujung tahun 2020. Di sepanjang tahun ini, kami tidak selalu konsisten menjadi pelaku firman-Mu. Dalam suka, kami melupakan Engkau. Dalam duka dan pergumulan, kami tidak melibatkan Engkau. Pikiran dan kehendak kami menjadi penentu arah langkah kami, sehingga terkadang kami berjalan menjauhi dari firman-Mu. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Sudilah kiranya Engkau memperbaharui dan membimbing diri kami dalam memasuki tahun yang baru. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dengarkanlah berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari Amsal 16 ayatnya yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur. Sepanjang tahun 2020 ini kami boleh melewati dengan suka duka yang terjadi di dalamnya. Untuk tahun yang akan datang, kami tidak pernah tahu. Karena itu, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami. Biarlah firman Tuhan yang menopang, mengingatkan dan menjadi pandu bagi kami. Karena itu bukalah mata hati kami. Perkenankanlah Roh Kudus Tuhan yang sudah ada dan hadir di dalam hati kami satu persatu, memampukan kami untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman di dalam hidup hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai yang ke-14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu, tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya,
Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam sehat untuk kita semua. Dalam bulan Maret hingga Desember 2020 ini, kita mendapat bonus istimewa, yaitu kita hidup bersama dengan pandemi. Di tengah situasi yang dulu kita bisa jalan-jalan sesuka kita, akhirnya kita mendapat kesempatan istimewa tidak bisa kemana-mana. Bahkan akhirnya kita hanya di rumah saja. Ataupun bagi yang berkumpul dengan teman atau keluarga, ya hanya itu-itu saja. Dan di tengah tatap muka yang terjadi terus-menerus ini, tentu ada efeknya, sisi negatif dan sisi positif yang perlu untuk diseimbangkan. Selain itu, pandemi memaksa kita untuk memiliki pola hidup sehat. Kalau dulu kita suka jajan, suka dengan makanan-makanan cepat saji, maka kita sekarang perlu untuk melakukannya sendiri. Dalam artian, kita melakukan pola hidup sederhana atau pola hidup berugah hari dengan cara kita membeli makanan atau membeli barang-barang dari orang-orang yang kita kenal di sekitar kita dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan ekonomi kita sendiri. Inilah cara hidup kita sekarang. Kebutuhan sandang, pangan, papan, relasi, rekreasi, aktualisasi diri, baik primer, sekunder, ataupun tertier, semuanya mengalami pola perubahan. Mata rantai kehidupan kita pun ditata ulang. Relasi dengan keluarga dan tetangga pun ditata ulang. Di tengah relasi dengan layar monitor yang terus-menerus meningkat dan kebutuhan internet yang bertambah. Itulah kaleidoskop kita di tahun 2020. Di penghujung tahun 2020 ini kembali kita akan merefleksikan dan melihat apa yang telah kita jalani sepanjang tahun 2020 ini. Selain hidup bersama pandemi, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, apa yang menjadi pengharapan kita, dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita ke depan yang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan sana dengan penuh pengharapan. Mari kita dasari hidup kita dengan yang pertama-tama adalah Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8, ayatnya ke-12 hingga 19. Mengajak kita untuk memiliki pengharapan dan juga pegangan di dalam kehidupan kita dengan mengimani bahwa Kristus adalah terang dunia, yang berarti kita sebagai umatnya perlu memiliki terang hidup, dan kita diajak untuk sebagai pengikutnya menghidupi nilai-nilai terang, yaitu setia, jujur, benar, adil, dan rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kita menyadari diri sebagai manusia yang lemah, membutuhkan hikmat Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari menghakimi sesama manusia menurut ukuran manusia. Dan dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-5 hingga 14, memperlengkapi kita untuk mengawali segala sesuatu dengan datang kepada Tuhan. Salomo yang belajar dari ayahnya, karena Allah telah membuktikan Hesed kasih setianya kepada Daud. Dia pun merasakan pergumulan sang ayah sepanjang hidupnya, sehingga ia bisa memahami bahwa Allah telah terlebih dulu memberikan Hesed kasih setianya kepada Daud.
Sehingga Salomo tidak perlu meragukan lagi karena pengalaman hidupnya dengan sang ayah Daud bersama dengan Tuhan yang betul-betul ada di depan matanya. Dan itu menjadi hal kunci relasinya yang dekat dengan Tuhan. Dan ini adalah ajakan untuk kita semua. Ketika kita juga ada di dalam masalah-masalah kita, ketika kita mengeluh, kita merasa sedih dan kecewa dengan situasi dunia, kita diajak untuk melihat beberapa waktu yang lalu atau sepanjang tahun ini, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita diminta juga untuk melihat saat ini, bukankah kita mendapatkan kesehatan saat ini karena kasih karunia Tuhan? Kita hidup di dalam pandemi, tapi kita sanggup untuk melewati masa sulit ini dengan tetap sehat dan dapat datang kepadanya. Karena hanya dekat dengan Allah saja, kita akan tenang dan merasakan dan serta bisa berpikir dengan positif untuk memasuki tahun 2021 dengan penuh pengharapan. Yang kedua, kita diajak untuk menghidupi spiritualitas diri sebagaimana yang disampaikan oleh Injil Yohanes tadi, yaitu hidup setia, benar dan jujur di hadapan Tuhan seperti Daud. 3 hal ini mempengaruhi hidup Salomo dan nilai-nilai inilah yang dia pegang. Karena itu kita perlu dan patut untuk menyemai dan merawat spiritualitas nilai kita, nilai hidup kita di dalam hidup sehari-hari sebagai wujud bahwa kita diciptakan serupa dengan Allah dan berelasi dengan Allah. Kondisi ibadah online tetap patut kita syukuri karena gereja adalah wujud persekutuan antara Tuhan dan orang-orang beriman serta sesama orang beriman. Gereja bukanlah gedungnya. Mari kita dukung ibadah online kita dengan bersedia ikut dalam produksi ibadah online, baik sebagai pengisi pujian ataupun pembaca Alkitab atau lektor. Yang ketiga, kita diajak untuk memiliki kerendahan hati seperti Salomo. Meskipun posisi dia saat itu sebagai raja, dan pada waktu itu Israel sedang berjaya di muka bumi ini, tapi dia memiliki kerendahan hati. Dia sadar bahwa posisi kedudukan yang dia miliki adalah pemberian Tuhan melalui Daud sang ayah yang kemudian memberikan kepadanya. Karena itu kita diajak untuk rendah hati, menempatkan Tuhan sebagai pimpinan kita. Yang keempat, menyadari diri sebagai makhluk yang lemah. Karena itu kita butuh hikmat Tuhan, yaitu hati yang paham menimbang yang baik dan yang tidak baik. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini kita diajak untuk berdamai dengan diri dan permasalahan kita. Misalkan ada orang yang hendak menabrak kita, namun ternyata kita tidak terluka. Kita tidak perlu ngomel, marah-marah, mencaci maki. Toh kita baik-baik saja. Atau sebaliknya, ketika ada orang yang melukai kita, maka berpikirlah positif bahwa hal itu terjadi tidak sengaja. Kalau kita berpikir sebaliknya, yaitu negatif, maka kita akan jatuh di dalam pencobaan. Karena kita akan mereka-reka, demikian juga yang telah melukai kita. Sehingga dendam akan muncul dan kita akan jatuh dalam dosa. Dan tidak memiliki damai sejahtera. Karena itu pilihlah untuk memiliki hati yang paham untuk menimbang. Yang kelima, kita bersedia berjalan dalam hikmat dan jalan Tuhan. Maka berkat Tuhan sebagaimana Salomo sudah menanti, yaitu berupa kekayaan, kemuliaan, dan umur yang panjang. Karena itu mari saudara kita berjuang untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan sebagaimana yang Salomo lakukan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ada sebuah film berjudul USS Indianapolis, Man of Courage yang ditayangkan 2 hari lalu dengan tokoh utama adalah aktor Nicolas Cage dengan latar belakang suasana perang pada tahun 1945. Menggambarkan bagaimana seorang pemimpin menjalankan tugas rahasia dari negara. Saat itu bersama dengan 1.200-an orang yang 75% belum pernah berlayar. Baru pertama kali berlayar, maka dia mengawali pertemuan dengan kalimat yang sungguh sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa kamu bukan siapa-siapa tanpa saya. Namun saya bukan siapa-siapa tanpa kamu. Mari kita bekerja sama menyelesaikan misi dari negara ini. Sesuatu yang luar biasa di saat itu. Karena dia menempatkan para tentara, teman-temannya yang masih muda ini bukan sebagai objek, namun sebagai subjek.
Sehingga mereka di dalam perjalanan, meskipun diserang oleh kapal amfibi dari Jepang, mereka tetap selamat sampai tujuan. Namun, ketika dalam perjalanan pulang, akhirnya mereka berjumpa lagi dengan kapal amfibi Jepang ini yang meluluh lantakkan kapal mereka. Yang luar biasa adalah Nikolas sebagai kapten menyuruh seluruh orang untuk melompat dari kapal. Dia mengatakan untuk segera mengambil perahu kecil, perahu penyelamat yang ada di sisi badan kapal, dan dia menyuruh semua orang keluar dari kapal. Dan dialah yang terakhir melompat dari kapal. Ini adalah sebuah kisah yang mengharukan. Bagaimana ketika mereka sukses untuk menyampaikan paket itu, ternyata di tengah perjalanannya mereka mengalami hal yang luar biasa. Dari 1.200-an orang, hanya 300 lebih yang akhirnya selamat. Itu pun mereka berjuang hidup di tengah laut, di mana ikan hiu siap untuk menyantap mereka. Dan ketika itu Nikolas sudah tahu sebagai kapten, bahwa pimpinannya tidak memberikan penolong bagi mereka. Tidak akan ada pertolongan atau pengawalan dari pimpinan. Meskipun dia tahu, dia tidak mau mengecilkan hati anak buahnya. Sebagai seorang pemimpin yang pemberani, dia meneguhkan hati orang-orang yang ada di sekitarnya dengan mengatakan, nanti akan ada pertolongan, pengawalan akan datang nanti. Dan ketika itu anak buahnya melihat sebuah pesawat kecil tidak bersedia mendarat. Namun pesawat kedua bersedia mendarat. Setelah mereka mengontak pimpinan pusat dan mereka melawan perintah, dalam artian mereka memilih, karena mereka melihat itu teman-teman yang ada di atas laut dan perlu untuk ditolong. Saat itu sebagai sang kapten, Nikolas pun mengatakan, tolong mereka dulu. Dan dia memilih untuk ditolong yang terakhir. Dari sikap pemberani sang kapten ini yang bijaksana, kita mendapat pesan bahwa menjadi seorang pemimpin adalah baik. Namun lebih berguna lagi menjadi orang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tetaplah menghidupi terang Tuhan dengan melangkah bijaksana di akhir tahun ini dan memasuki awal tahun 2021 dengan berpengharapan menjadi orang yang memancarkan terang Tuhan dengan nilai-nilai integritas, setia, benar, jujur, rendah hati sebagai nilai-nilai kebaikan yang perlu dipancarkan. Selain itu, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus partisipatif di dalam kondisi pandemi ini untuk tetap mengingatkan bahwa kita adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, memperingati kematian Kristus yang telah menyelamatkan kita, menguatkan kita dan memberikan pengharapan untuk masa depan yang lebih baik. Karena itu, mari persiapkan hati kita. Tuhan memberkati. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ketika Tuhan mengingatkan kami untuk tetap menjadi terang, agar kami boleh menjadi orang-orang yang bijak di tengah kehidupan, bijak menilai zaman, dan ketika memasuki tahun baru, kami boleh berpengharapan dan tetap teguh di dalam Tuhan, dan menghidupi terang yang ada di dalam diri kami, yang memancarkan nilai-nilai setia, jujur, benar, rendah hati, dan memancarkan kebaikan bagi banyak orang. Bapa, kami juga berdoa, kiranya pandemi ini boleh berlalu, dan mereka yang terdampak
kami semua yang terdampak, para medis yang berjuang untuk menolong, kiranya Tuhan juga boleh ringankan bebannya dan tetap memberikan mereka kesehatan. Kami juga berdoa dan berharap Tuhan teguhkan langkah kami, agar masa depan yang kami tidak tahu dan tidak paham ini, kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh memiliki pemahaman yang baik akan kasih karunia Allah, hesat Allah di dalam kehidupan, dan kami boleh memancarkan hesat kasih setia Allah di tengah kehidupan. Bapa, kami juga berdoa bagi pergumulan khususnya jemaat-Mu GKI Jati Bening Indah yang berharap dan terus berharap untuk mendapatkan tempat ibadah yang permanen. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan terus ada di dalam kehidupan kami, ketika kami juga mengucapkan doa kami dengan sungguh-sungguh dan menjadi kebutuhan bersama. Mengucap syukur untuk tempat-tempat ibadah sepanjang tahun 2019 hingga awal 2020 yang boleh dipakai untuk tempat-tempat ibadah. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka. Dan meskipun kami beribadah secara online, Tuhan juga boleh berkati mereka yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga produksi ibadah-ibadah online boleh berlangsung dalam kasih dan anugerah-Mu. Mengucap syukur untuk proses kependetaan yang ada di GKI Jati Bening Indah Bekasi, biarlah segenap aktivis melalui komisi-komisi yang ada, juga majelis dan jemaat Tuhan boleh saling bekerja sama. Mengucap syukur juga dengan kehadiran Penatua Andri di tengah kami. Tuhan boleh teguhkan dan kuatkan dia untuk melalui setiap tahap dalam proses pembentukan dirinya sebagai seorang calon pendeta di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan, baik dalam sisi ekonomi, mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang membutuhkan status dan fungsi sosial yang lebih baik, mereka yang terdampak dan membutuhkan kekuatan dari Tuhan, mereka yang berdisabilitas namun mau berjuang dan terus berkarya, mereka yang menjadi janda, duda, yatim, piatu, Tuhan boleh teguhkan. Bagi mereka yang memilih untuk hidup sendiri, Tuhan juga boleh teguhkan. Bagi mereka yang berharap memiliki anak atau pasangan hidup, Tuhan juga boleh kiranya menjawab sesuai dengan kebutuhan. Kami juga berdoa bagi keamanan bangsa dan negara kami dan pimpinan kami dari pusat hingga daerah. Berikanlah kami keamanan sehingga kami boleh meningkatkan nilai ekonomi kami dan pemerintah boleh memimpin dengan mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Inilah doa-doa kami yang jauh dari sempurna yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam suka duka yang kita alami sepanjang tahun 2020, Tuhan berkenan untuk menyertai kita. Marilah kita nyatakan syukur atas kebaikannya melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari Rakapan 3 ayat yang ke-22 hingga yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Allah yang memelihara ciptaannya, dalam ungkapan syukur dan sukacita atas kebaikan-Mu, kami memberikan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Terimalah dan berkatilah persembahan kami, ya Allah, supaya berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Biarlah hidup kami juga dapat kami persembahkan seutuhnya kepada Engkau, melalui ketaatan dan kesetiaan kami dalam menjalankan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa, di mana pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan peribadahan kita.
Di satu sisi, kita berjalan dalam iman dan terus berdoa agar masa krisis segera berlalu dan ritme peribadahan dapat kembali berjalan seperti semula. Namun di sisi lain, situasi sekarang mengharuskan kita beradaptasi, sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan, secara khusus lewat perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Sejatinya perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir di dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan, karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Situasi pandemi saat ini belum memungkinkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian di gedung gereja. Oleh karena itu, perjamuan yang kita adakan hari ini berupaya agar umat yang tidak dapat hadir di gedung gereja dapat berpartisipasi dengan bantuan teknologi komunikasi daring. Umat yang ada di rumah dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan menyiapkan roti dan air anggur yang tersedia di rumah masing-masing ataupun penggantinya. Marilah kita mulai perjamuan ini dengan pengarahan hati. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah pencipta, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal. Tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan, dan pembaharuan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesakan datang, Engkau menyediakan kelegaan. Hari demi hari, kasih setiamu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka bersama umatmu di seluruh muka bumi, kemuliaanmu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini, maupun yang berpartisipasi dari tempat kita masing-masing berada saat ini. Kristus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah, melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus. Semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Saudaraku, ingatlah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Saudaraku, ingatlah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Saudara, tetaplah teguh, masukilah tahun yang akan datang dengan pengharapan kepada Tuhan, tetap mencari hikmat Tuhan, dan tetap hidup dalam keukaharian. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan kasih setia dari Allah yang telah membuktikan sepanjang perjalanan orang beriman, kiranya menyertai engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini hingga selamanya. Haleluya.
tidakkan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bapak, Ibu, Saudara dapat menyerahkan persembahan syukur akhir tahun lewat rekening Bank Mandiri GKI Jati Bening Indah dengan menggunakan kode akhir. Misal 100.000 menjadi 100.001. Kode akhir 01 untuk amplop persembahan syukur akhir tahun. Dapat juga melalui penyerahan langsung kepada Penatua Yul Deborah dan Saudari Esther dengan nomor HP sesuai data di Warta Jemaat.